Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eni Sulistiawati, NIM 55 2018-018, Prodi D3 Sistem Informasi Akuntansi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Stay tune ya. Dasar Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Apa itu pajak daerah? Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak daerah. Yang pertama, fungsi penerimaan dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, fungsi pengaturan. Dalam hal ini, pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Prinsip-prinsip pajak daerah. Yang pertama, prinsip keadilan. Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Yang dimaksud dengan keseimbangan atas kemampuan subjek pajak adalah dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Yang kedua adalah prinsip kepastian. Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya kepastian baik bagi aparatur pemungut maupun wajib pajak. Adanya kepastian akan menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak daerah karena telah diatur secara jelas. Yang ketiga adalah prinsip kemudahan. Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. Pemungutan pajak daerah sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan. Yang keempat adalah prinsip efisiensi. Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak. Artinya, biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Selanjutnya adalah jenis-jenis pajak daerah. Yang pertama adalah pajak provinsi, dan yang kedua adalah pajak kabupaten atau kota. Jenis-jenis pajak provinsi. Yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dibebankan oleh orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Yang kedua adalah biaya balik nama kendaraan bermotor. Biaya balik nama kendaraan bermotor adalah pajak yang dibebankan atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor, baik penyerahan pertama maupun penyerahan kedua. Yang ketiga adalah pajak bahan kendaraan bermotor. Pajak bahan kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan pada bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Yang keempat adalah pajak air permukaan. Pajak air permukaan adalah pajak yang dibebankan atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan yang dikecualikan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat. Dan yang terakhir adalah pajak rokok. Pajak rokok adalah pajak yang dibebankan oleh konsumsi rokok, meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun, dengan tarif pajak sebesar 10%. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pajak daerah kabupaten atau kota, yang terdiri dari pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak yang mengarah pada pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang, sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Kedua adalah pajak restoran.
Pajak restoran adalah pajak yang dibebankan oleh orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Kemudian, objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang ketiga adalah pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang menyasar pada orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Objek pajak hiburan berupa jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Yang keempat adalah pajak reklame. Pajak reklame adalah pajak yang mengarah pada orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Yang kelima adalah pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan mengarah pada orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Objek pajak berupa penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Yang keenam adalah pajak mineral bukan logam dan batuan, yang mengarah pada orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Objek pajak mineral adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Yang ketujuh adalah pajak parkir. Pajak parkir mengarah pada orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Objek pajak parkir berupa penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. Yang kedelapan adalah pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet mengarah pada orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau mengusahakan sarang burung walet. Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Yang kesembilan adalah pajak air tanah. Pajak air tanah mengarah pada orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Yang ke-10 adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang mengarah pada orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Objek pajak mengarah pada perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan yang terakhir adalah pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan yang mengarah pada orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atau bumi atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan. Berikut ini tarif maksimum pajak provinsi. Berikut ini tarif pajak maksimum kabupaten atau kota. Dua tata cara pemungutan pajak. Yang pertama adalah self-assessment system. Contohnya adalah pajak air permukaan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, dan juga pajak sarang burung walet. Sedangkan yang kedua adalah official assessment system. Contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, PBB perdesaan dan perkotaan, dan juga biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Berikut ini adalah bagi hasil pajak daerah.
Penerimaan pajak daerah digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembiayaan pelayanan publik secara umum. Namun demikian, sebagian penerimaan pajak daerah dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan jenis pajak tersebut. Contohnya adalah pajak penerangan jalan dialokasikan untuk Setelah mengulas mengenai pajak daerah, selanjutnya kita akan membahas mengenai retribusi daerah. Stay tune ya! Apa itu retribusi daerah? Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dapat 3 jenis retribusi daerah. Yang pertama, retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Yang kedua adalah retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga adalah retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang. Terdapat 15 jenis retribusi jasa umum. Kemudian, terdapat 11 jenis retribusi jasa usaha, dan terdapat 6 jenis retribusi perizinan tertentu. Pemanfaatan dari masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Selain itu, ada juga loh dampak lain dari pajak daerah terhadap sosial dan ekonomi, di antaranya 1. Meningkatkan kepastian hukum, kedua, meningkatkan pelayanan publik, dan yang terakhir adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif. Instansi yang melakukan pemungutan PDRD dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kerja tertentu. Yang dimaksud pemungutan adalah keseluruhan proses mulai dari penghimpunan data subjek dan objek sampai dengan penagihan pajak. Insentif ini ditetapkan dalam APBD dan peraturan berlanjut. Perbedaan retribusi daerah dan pajak daerah dari segi payung hukum. Retribusi termuat di dalam peraturan pemerintah, peraturan menteri atau pejabat negara yang lebih rendah, sedangkan pajak termuat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan dari segi objek retribusi adalah orang yang menggunakan jasa pemerintah dan pelayanan umum seperti kesehatan, terminal, pasar, dan lain sebagainya. Sedangkan objek pajak adalah penghasilan, barang mewah, kendaraan, laba perusahaan, dan lain sebagainya. Sedangkan dari segi lembaga pemungut, retribusi dipungut hanya oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah. Sedangkan pajak dipungut oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Balas jasa retribusi didapatkan secara langsung, sedangkan balas jasa pajak tidak didapatkan secara langsung.
kita sebagai generasi muda seharusnya sadar betapa pentingnya apa itu pajak dengan cara mempelajari pajak daerah dan retribusi daerah. Sekian video dari saya, terima kasih.